Bisa Israel kembali melakukan serangan ke objek sipil dan kali ini rudal Israel menghantam sebuah kafe di pinggir pantai Gaza yang kerap dikunjungi wartawan dan pelajar. Akibat serangan ini sedikitnya 30 orang termasuk wartawan tewas sementara puluhan lainnya terluka parah. Serangan mematikan menghantam kafe Al-Baka, sebuah kafe di pinggir pantai Gaza pada Senin pagi waktu setempat. Pasca serangan, nampak asap tebal mengepul tinggi, sementara warga berlarian berupaya menyelamatkan diri. Akibat serangan ini, kafe yang sedang dipenuhi wanita, anak-anak, dan wartawan porak-poranda. Sedikitnya 30 orang meninggal dunia dan 50 orang terluka parah. Salah satu korban tewas adalah jurnalis Ismail Abu Hatab. Diketahui kafe Al-Baka kerap dikunjungi wartawan dan pelajar untuk mengakses internet dan mengisi daya ponsel. Sementara itu puluhan anak Palestina meninggal dunia akibat kekurangan gizi akut atau malnutrisi di Gaza di bawah blokade Israel sejak Oktober 2023. Akibat blokade Israel tersebut, beberapa wilayah di Gaza kekurangan pasokan makanan hingga susu untuk bayi. Puluhan anak Palestina meninggal dunia akibat kekurangan gizi akut atau malnutrisi di Gaza di bawah blokade Israel sejak Oktober 2023. Akibat blokade Israel, beberapa wilayah di Gaza kekurangan pasokan makanan hingga susu untuk bayi. Pihak Rumah Sakit Nasser di jalur Gaza Utara merekam situasi yang menunjukkan beberapa keluarga yang memiliki anak-anak menderita malnutrisi. Seorang ibu menyebut anaknya kekurangan gizi selama 1 tahun ini dan dirinya menyebut bahwa anaknya berhak untuk hidup normal dan sehat. بنتي تعبانه لها سنه في الحاله هذه بس اكثر شيء الاسبوعين هذول الحاله تبعتها ساءت بالزياده الحين بطلت تاكل ولا تشرب الا على الحليب. Sementara seorang ibu bernama Najiyah menyebut anaknya yang berusia 7 bulan sangat kekurangan berat badan. Sementara berat badan anaknya seharusnya 5 hingga 6 kilogram. ابني تعب امبارح وجبته دغري على المستشفى صار وجهه اصفر وصار زي الخرقه وجبته دغري على المستشفى يعني وميزانه ما قدرش يطلع عن اكثر 2 كيلو يعني عمره 7 شهور 2 كيلو حقيقته عمره وميزانه 6 كيلو. Pihak Rumah Sakit Nasser Medical Complex menyebut sejauh ini rumah sakit telah menerima 500 pasien kekurangan gizi. Perharinya rumah sakit menerima 5 hingga 10 kasus baru setiap hari. بالنسبة لحالات سوء التغذية تم إحصاء حتى هذه اللحظة 500 حالة سوء تغذية في مجمع ناصر الطبي. طبعا قسم سوء التغذية الآن يعني بالكامل الأسرة مشغولة بحالات سوء التغذية. كل يوم هناك ورود ل5 إلى 10 حالات جديدة. كل شهر هناك زيادة 150% عن الشهر السابق بالنسبة لحالات سوء التغذية. عدد الحالات الوفاة يقارب ما بين 60 ل70 نتيجة سوء التغذية منذ بدء الحرب. Menurut UNICEF, sejak awal tahun hingga Mei 2025, dalam 150 hari, rata-rata 112 anak per hari dirawat untuk kekurangan gizi di Gaza, dengan total yang dirawat mencapai 16.736. Gencatan senjata antara Iran dan Israel masih dalam kondisi rapuh. Presiden Iran dalam pernyataan terbarunya mengancam akan membalas setiap serangan musuh terhadap negaranya. Iran menggelar prosesi pemakaman Komandan Korps Militer Garda Revolusi Islam Iran, Mayor Jenderal Mohammad Bagheri, di ibu kota Teheran, Iran. Bagheri merupakan salah satu dari 60 petinggi militer dan ilmuwan nuklir Iran yang gugur dalam perang 12 hari melawan Israel. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, yang hadir dalam acara ini menyatakan pihaknya akan mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu bila musuh menyerang.
اونا که اعلام کردن اگه بخوان هر برخوردی بکنن پاسخ مناسب رو خواهند داد نیروهای مسلح و ارتشی ما. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC pekan depan. Pertemuan dijadwalkan membahas isu seputar Iran, Gaza, Suriah, dan tantangan lain di Timur Tengah. פגישות עם ראשי הקונגרס והסנאט ופגישות ביטחוניות שאני לא אפרט כאן. הדברים האלה באים בהמשך לניצחון הגדול שהשגנו במבצע עם כלבי. Iran dan Israel terlibat perang sengit selama 12 hari. Kedua pihak berhenti saling serang setelah Israel menerima proposal gencatan senjata yang diusulkan Presiden Trump. Namun sebaliknya, hingga kini Iran tidak pernah mengumumkan secara resmi menerima proposal gencatan senjata yang diinisiasi Amerika Serikat tersebut. Bisa untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Hasbullah Satrawi. Selamat siang, Pak Hasbullah. Siang, Mas Togi. Gimana kabarnya siang hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Togi. Baik, Pak Hasbullah, ini dari pernyataan Presiden Iran sempat menyatakan bahwa mengancam dan akan membalas setiap negara yang menyerang Iran. Ini apakah ini menjadi indikasi gencatan senjata Iran dan Israel ini masih rapuh atau tidak? Ya, sebenarnya kalau kita ingin melihat rapuh tidaknya gencatan senjata antara Iran dengan Israel, menurut saya tidak semata-mata hanya dilihat dari pernyataan dari kedua belah pihak, terutama dari Iran, melainkan dari fakta-fakta lapangan, terutama setelah perang 12 hari. Salah satu di antara fakta yang sangat menentukan gencatan senjata ini adalah rawan, karena Iran dengan Israel itu tidak merasa lemah. Iran dan Israel itu tidak merasa kalah. Dengan kata lain, dua negara ini secara faktual itu menunjukkan dirinya punya kemampuan yang tidak bisa dianggap remeh. Iran bisa membalas serangan Israel, sementara Israel juga bisa melakukan serangan kepada Iran. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat dari prinsip itu, perang dengan antara Israel dengan Iran sebenarnya dari dulu adalah kekhawatirannya atau bahayanya berada dari pihak Israel. Karena kalau Iran berada di posisi defensif, jadi kalau Israel menyerang, maka Iran akan membalas serangan itu. Nah, itulah sisi kerawanannya. Sekarang kapan kira-kira Israel akan menyerang lagi, maka itulah yang akan menjadi momen perang itu akan terjadi. Demikian, Mas Togi. Ya, tapi menurut Pak Hasbullah, apakah ada kemungkinan Israel akan menyerang lagi kah atau tidak? Kalau dilihat dari perkembangan ini sudah hari ke-9 dan dalam hitungan kurang lebih 197 jam setelah gencatan senjata diberlakukan per 24 Juni kemarin, maka menurut saya minimal gencatan senjata ini akan masih bisa bertahan minimalnya seumur perangnya lah 12 hari ke depan atau mungkin malah lebih lama menurut saya ya. Dan kita lihat perkembangannya sekarang sebenarnya kedua belah pihak terutama Iran dan Amerika itu sama-sama memberikan opsi diplomasi dan perundingan. Walaupun memang titik kompromi daripada diplomasi dan perundingannya itu belum ketemu. Misalkan ya, dari pihak Iran itu mengatakan bahwa tidak akan ada diplomasi tanpa adanya jaminan tidak ada serangan dari Amerika maupun dari Israel. Ini wajar menurut saya Iran memberikan ketentuan itu karena ketika Israel menyerang pada 13 Juni atau bahkan Amerika melibatkan diri dalam serangan 22 Juni, sebenarnya saat itu Iran sedang berada dalam perundingan, baik dengan Amerika dalam konteks tanggal 13 ataupun dengan perwakilan Uni Eropa pada konteks serangan 22 Juni. Tapi kenyataannya di saat Iran berunding pun ternyata selalu ada serangan. Nah, oleh karena itu sangat dipahami kalau Iran mematok harga pasti atau kondisi pasti, perundingan hanya akan dilakukan kalau ada komitmen dari pihak Amerika atau pihak manapun bahwa serangan tidak akan dilakukan pada saat perundingan berlangsung. Ya, kalau tadi Pak Hasbullah sudah menyatakan bahwa selama proses ini kan, perang ini kan mereka dalam perundingan ya, namun Amerika kan menyerang itu Iran kan dalam proses perundingan. Berarti bisa dibilang pun juga belum bisa untuk memegang kesepakatan antara Amerika juga dong. Iya,
Saya melihat dari awal perang ini itu kartu strategi dua tangan yang memang dimainkan oleh Presiden Trump. Di satu sisi Presiden Trump mendorong adanya perundingan, tapi di sisi lain Presiden Trump mendukung atau malah melakukan langsung aksi ataupun serangan intervensi militer. Nah, oleh karena itu saya melihat ketika Iran sekarang hati-hati, sama dengan Iran sebenarnya tidak ingin terjatuh dalam jebakan permainan dua kartu Trump untuk ketiga kalinya. Dan saya melihat sebenarnya dari sisi Iran pun itu memberikan komitmen untuk melakukan perundingan, walaupun di dalam konteks dua kejadian atau dua krisis yang sudah terjadi, maka saya yakin jangankan Iran, kita pun atau masyarakat dunia pun akan memahami secara lebih hati-hati apakah itu betul perundingan murni atau justru pada waktu yang bersamaan akan dilakukan sebuah serangan secara sepihak seperti dilakukan dalam konteks tanggal 13 Juni, Mas. Oke, betul juga kan ada berita ketika sudah dimulainya gencatan senjata ini. Terus habis itu Israel menyatakan bahwa mereka menang dalam peperangan ini. Apakah bisa dibilang Israel menang dari perang ini? Kalau klaim menang itu menurut saya konsekuensi dari realitas para pihak ini, tiga negara bahkan ya, bukan hanya dua negara, sama-sama kuat gitu. Jadi ini kan sebenarnya perang ini dihentikan dengan logika atau dengan dalam keadaan Israel dan Iran terutama tidak dalam keadaan lumpuh atau tidak dalam keadaan kalah. Justru dipaksakan oleh Amerika Serikat untuk berhenti. Nah, oleh karena itu klaim kemenangan itu adalah wajar, cuman mestinya masyarakat bisa menilai siapa yang benar-benar kalah. Nah, menurut saya cara mengukur kalah atau menang dalam perang ini bisa diukur dari tujuan yang dimiliki oleh masing-masing dalam melakukan atau dalam keterlibatannya di perang ini. Katakanlah Israel menyerang itu dengan alasan ingin menghentikan program nuklir. Amerika juga begitu, ingin menghentikan program nuklir. Nah, sekarang program nuklirnya berhenti nggak dengan itu semua? Bahkan menurut sebagian ahli, serangan dua-dua yang dilakukan Amerika pun tidak menghentikan atau tidak menghancurkan total program nuklir Iran. Nah, itulah yang kemudian membuat Amerika sendiri kayak mengalami krisis atau malah gugatan dari warganya sendiri. Bahkan kalau di Amerika, media-media besar seperti CNN itu sempat memberitakan bahwa klaim Presiden Trump bahwa serangan 22 Juni berhasil secara total menghancurkan program nuklir Iran itu diragukan. Nah, bagaimana konteksnya dengan Iran? Sebenarnya Iran sebagai negara yang diserang tujuannya adalah sama kurang lebih, yaitu ingin bertahan dari serangan-serangan lawan. Kita melihat Iran pun sebenarnya nggak berhasil mempertahankan dirinya. Faktanya banyak warganya menjadi korban dan fasilitas nuklirnya menjadi korban walaupun tidak sampai total. Cuman yang akhirnya membuat Iran ini tegak kepala adalah di saat dia diserang dengan luar biasa, Iran mampu memberikan perlawanan dan serangan balik, dan serangannya nyampe ke Israel dan membuat Israel untuk pertama kali merasakan apa rasanya menjadi korban orang yang diserang atau korban perang. Jadi kalau dikontekkan dengan Palestina, kalau Palestina sudah 2 tahun mengalami berbagai macam dampak buruk akibat perang, maka minimal perang 12 hari antara Iran dengan Israel membuat Israel juga merasakan bagaimana dampak menjadi korban perang. Rumah-rumahnya hancur, kemudian banyak warga sipil menjadi korban, bahkan tidak bisa beraktivitas. Saya tetap komitmen pada nilai kemanusiaan bahwa siapapun yang menjadi korban, terutama dari masyarakat sipil, mestinya dihindari. Cuman sekali lagi dalam konteks Israel, minimal perang 12 hari ini, barangkali juga di Israel sendiri ada yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh warga Palestina, dan kita berharap agar tidak berlanjut hancur-hancuran seperti ini, karena menjadi korban perang itu adalah tidak pernah enak ya, apalagi yang terjadi seperti di Gaza hari ini. Sudah menjadi korban perang, bantuannya pun dihalang-halangi, lalu kemudian makanannya pun dikurangi, lalu serangan pun entah kemana-mana, bukan lagi tuh fokus kepada target-target militer. Jadi ini menurut saya realitas kehancuran di balik sebuah peperangan, dan Israel dalam 12 hari perang melawan Iran sedikit banyak mengalami itu. Oke, baik.
Pak Hasbullah, mungkin tahan dulu. Ini ada informasi terkini terkait dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini mengumumkan bahwa Israel sudah menyepakati proposal gencatan senjata dengan Hamas yang ditawarkan Amerika Serikat. Dan gencatan senjata ini rencananya akan berlangsung 60 hari. Ya, melalui akun sosial medianya, ini Donald Trump menyebut bahwa Israel telah menyetujui proposal gencatan senjata yang ditawarkan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut juga sudah diberikan kepada perwakilan Qatar dan Mesir untuk selanjutnya disampaikan ke Hamas. Trump juga meminta Hamas menerima proposal gencatan senjata selama 60 hari di Gaza untuk meredam agresi Israel. Nah, jika Hamas menolak, Trump juga mengatakan bahwa semuanya akan menjadi lebih buruk. Nah, ini terkait dengan hal tersebut, Pak Hasbullah, ini bagaimana dengan tanggapan Bapak, Pak? Iya, kalau ini dikaitkan dengan pembahasan Iran sebelumnya, sebenarnya saya sudah mencatat atau bahkan mengendus adanya upaya ini pada saat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata dalam konteks Iran dan Israel. Artinya apa? Bagi Amerika Serikat ini sebuah momentum, sebuah keadaan yang memang didorong dengan sangat kuat, terutama dengan Trump, walaupun dengan gayanya yang sangat khas dan tidak bisa diduga, walaupun mungkin juga gayanya pun kontroversial dan tidak semua orang suka gitu. Tapi saya membaca memang Trump mendukung atau mendorong para pihak termasuk di Gaza agar masuk juga dalam gencatan senjata. Walaupun memang sekali lagi kalau dibaca dalam konteks Gaza agak berbeda dengan konteks Iran, karena dalam konteks Gaza Trump ini sampai menggunakan kayak semacam kartu pembelaan diri kepada Netanyahu sebagai salah satu pelaku inti dalam perang ini atau aktor inti dalam perang ini, yaitu meminta pengadilan Israel untuk tidak melanjutkan proses hukumnya kepada Netanyahu. Ini kayak semacam kartu truf yang dimainkan oleh Trump untuk memaksa Netanyahu agar mau setuju dengan gencatan senjata atau menghentikan perang dalam konteks Gaza. Dan kalau ini terjadi, dan sejauh ini menurut saya arahnya ke sana, karena ketika Trump meminta pengadilan Israel tidak melanjutkan proses hukum Netanyahu, itu tidak ada penolakan atau basa-basi dari Netanyahu gitu ya. Malah kayak justru diam seperti adik yang dibela oleh kakaknya. Dan ini menurut saya menunjukkan bahwa memang itu adalah keinginan dan rahasia di balik kebijakan perang yang selama ini diambil oleh Netanyahu. Artinya apa? Netanyahu berperang dalam konteks Gaza, bahkan berperang dalam konteks Iran, karena dia tidak punya pilihan. Kalau dia berhenti dia perang, maka dia satu akan diproses secara hukum oleh pengadilan Israel yang sedang memproses kasusnya dalam konteks korupsi. Bahkan kalau dia berhenti berperang, dia akan kehilangan pemerintahannya, karena pemerintahannya didukung oleh orang-orang ekstrim yang logikanya atau soliditasnya hanya ditentukan manakala Netanyahu tetap berperang. Dan Trump masuk coba ingin memberikan pilihan lain bagi Netanyahu, bahwa Netanyahu bisa keluar dari tekanan ini, yaitu dengan cara minta kepastian bahkan garansi dari pengadilan Israel untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap Netanyahu. Pak Hasbullah, ini juga Trump pun juga mendesak agar Hamas pun juga sepakat dengan proposal gencatan senjata. Jika tidak atau mungkin tidak setuju, ini akan diperparah. Apakah Hamas pun juga akan setuju dengan proposal dari Donald Trump? Kalau dibaca dari gagasan yang telah disampaikan terkait gencatan senjata ini, yaitu 60 hari, bukan penghentian perang secara permanen, maka ini mau tidak mau Hamas juga akan mempelajari konsep ini secara parsial. Karena yang saya ikutin, Hamas itu dari awal sebenarnya terbuka dengan opsi menghentikan perang secara total dan membebaskan sandera secara semua, tapi memang harus ada komitmen bahwa Israel akan menarik seluruh pasukannya dan tidak akan melakukan perang kembali. Nah, dengan konsep 60 hari, maka ini sebenarnya mirip dengan gencatan senjata yang telah dicapai pada awal pemerintahan Trump, yaitu pada bulan Januari kemarin. Sama-sama selama 60 hari. Nah, itu artinya mungkin kalau ini terjadi, maka tidak akan ada penyerahan sandera secara total seperti diinginkan oleh pihak Israel. Ini akan menjadi sebuah gencatan senjata dengan imbalan yang mungkin terbatas,
terutama dari pembebasan sandera, karena saya yakin dalam kondisi seperti sekarang Hamas tidak punya apapun di Gaza kecuali sandera yang bisa digunakan untuk bernegosiasi dan menekan pihak Israel. Dan itu artinya kalau belum ada jaminan perdamaian abadi, perdamaian lebih lama dengan Israel, maka tetap akan ada sandera yang dipertahankan oleh Hamas. Oke. Baik, terima kasih Pak Hasibullah Satrawi selaku pengamat Timur Tengah atas waktunya, atas insight-nya juga. Selamat siang dan salam sehat, Pak. Terima kasih.